2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum video pembahasan ini dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ika Safitri, NPM A2A 022029, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Video pembahasan kali ini saya buat untuk pengerjaan tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah SPD MPD. Baiklah, di dalam video pembahasan ini saya akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas suatu data penelitian. Sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah pengujian suatu data yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik dan sesuainya hasil dengan teori yang ada. Langkah pertama dalam pelaksanaan uji validitas ini adalah kita menyiapkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Di sini datanya sudah kita buat di Microsoft Excel, yaitu hasil tes soal pilihan ganda kemampuan menulis teks eksplanasi terhadap 25 siswa. Jadi di sini datanya ini kita blok dari skor butir pertanyaan 1 nomor responden 1 sampai ke skor butir pertanyaan 10 nomor responden 25 dan juga termasuk skor total. Kemudian kita klik copy. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik di bagian data view, kemudian kita paste. Sudah muncul ya seperti ini. Nah, setelah dia muncul datanya, kita klik di variable view. Di bagian name itu ada var 001 sampai var 0011. Untuk mempersingkat tabel data kita ubah saja nama yang var ini menjadi P. Cara ringkasnya yaitu klik menu edit, klik find, kemudian di bagian replace itu kita ketikkan var 000. Kemudian di bagian replace with-nya kita klik P. Lalu kita replace all dan kemudian kita close. Di sini untuk namanya sudah berubah semua ya, dari P01 sampai P11. Di P11 ini sesuai dengan tabel data yang kita buat di Microsoft Excel, itu adalah skor total. Jadi di tabel ini untuk P11-nya kita ubah menjadi skor total. Kita lihat di bagian data view sudah berubah semua ya, dari P01 sampai P10 dan ada skor total. Di sini itu angka skornya ada 0,00, 1,00 dan seterusnya. Jadi supaya mempermudah kita dalam melihat data, kita hilangkan angka yang di belakang koma. Caranya adalah kita klik variable view. Di bagian desimal ini ada angka 2, kita ubah ke angka 0. Kita ubah semuanya ya. Setelah kita ubah, kita balikan ke data view. Di sini muncul 0, 1, itu adalah skor nilainya. Jadi skor nilainya untuk pertanyaan 1 itu ada 0, kemudian ada yang 1 dan seterusnya. Dan ini adalah skor totalnya. Untuk menguji validitas, kita klik menu analyze, kemudian kita pilih correlate dan bivariate. Di sini ini ada P01 sampai skor total, itu adalah item atau pernyataan yang kita gunakan.
Jadi kita pilih semua itemnya, kita pindahkan ke kolom variabel yang berada di sebelah kanan. Caranya dengan kita mengklik tanda panah. Sudah pindah semua ya itemnya. Kemudian kita cek di correlation bagian person. Ini harus terchecklist. Setelah di checklist, kita klik OK. Maka akan muncul output dokumen korelasi. Di sini ada P01, 02 dan seterusnya. Itu adalah item atau pernyataan. Dan ada juga person correlation, yaitu R hitung dari data yang kita buat. Di bawahnya itu ada sig, yaitu nilai signifikansi. Dan yang terakhir itu di bawah ini ada N. N ini adalah jumlah responden. Di sini N-nya adalah 25. Kita lihat di data kita di Excel tadi, nomor respondennya itu ada 25. Untuk menguji validitas ini ada dua langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu membandingkan R hitung dan R tabel. Di sini kita ambil contoh data P02 dan P07. Di R hitung P02 itu adalah 0,458. Untuk mengetahui R tabelnya bagaimana? Kita lihat tadi N-nya ada 25, kita buka di tabel. Jadi di sini kita cari N yang 25. Di sini ada 0,396 dan 0,505. Jadi kita ambil yang taraf signifikansinya 5%. Jadi R tabelnya adalah 0,396. Kita kembali lagi ke SPSS. Di P02 tadi R hitungnya adalah 0,458. Sedangkan R tabelnya adalah 0,396. Untuk perbandingan R hitung dan R tabel ini, data dikatakan valid apabila nilai hitung lebih besar dari R tabel. Di sini kita lihat nilai R hitungnya berapa? Ada 0,458, sedangkan R tabelnya tadi adalah 0,396. Jadi di sini data kita dikatakan valid, R hitungnya lebih besar. Kita beralih ke kolom P07. Di sini R hitungnya ada 0,243. Sementara R tabel kita tadi adalah 0,396. Jadi nilai hitung kurang atau lebih kecil dari R tabel, sehingga data dikatakan tidak valid. Langkah kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Untuk P02 ini nilai signifikansinya adalah 0,021. Karena tadi kita menggunakan taraf signifikan yang 5%, jadi nilai signifikansi tabelnya adalah 0,05. Suatu data dikatakan valid jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dikatakan tidak valid. Kita kembali lagi ke kolom P02. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,021. Di mana 0,021 ini kurang dari 0,05 sehingga data dikatakan valid. Kemudian kita lihat di P07 ini nilai signifikansinya adalah 0,243, lebih besar dari 0,05 sehingga data dikatakan tidak valid. Jadi baik melalui perbandingan R hitung dan R tabel maupun melihat dari nilai signifikansinya, dapat kita simpulkan bahwa P02 ini adalah datanya yang valid, sedangkan P07 ini datanya tidak valid. Data pengujian yang kedua yaitu adalah uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Yaitu pengujian suatu data yang digunakan untuk memeriksa konsistensi hasil dari suatu data penelitian. Jadi di sini data yang kita gunakan adalah data yang sama dengan uji validasi tadi ya. Kita kembalikan ke tabelnya. Jadi untuk mengukur reliabilitas itu kita klik analyze, kemudian kita pilih scale dan reliability analysis. Di sini item P01 sampai P10 itu kita salin
atau kita pindahkan ke kolom item sebelah kanan dengan cara kita blok, kemudian kita klik tanda panah. Jadi cukup P01 sampai P10 nya saja, sedangkan skor total tidak perlu kita pindahkan. Langkahnya kemudian kita klik statistik, kita lihat scale if item delete. Di sini harus kita checklist terlebih dahulu ya. Kita checklist, kemudian kita klik continue. Kemudian untuk menguji reliabilitas ini, kita harus menggunakan model alpha. Di sini ada split half, Goodman, parallel, dan stretch parallel. Di sini kita pilih yang alpha. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul output dokumen korelasi untuk reliability. Kita lihat di bagian tabel reliability statistik. Di sini ada crown batch alpha dan end of item. Crown batch alpha ini adalah patokan nilai korelasi dari data yang sudah kita buat. Kemudian end of item ini adalah jumlah item atau pernyataannya. Di sini suatu data dikatakan reliable jika nilai crown batch alpha-nya lebih dari 0,6. Sini kita lihat crown batch alpha-nya adalah 0,802. Jadi data yang kita buat ini adalah reliable karena datanya crown batch alpha-nya ini lebih besar dari 0,6, sehingga data ini bisa kita gunakan secara konsisten. Oke, sekian video pembahasan dari saya tentang pengujian validitas dan reliabilitas suatu data. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun ya. Sore hari pergi untuk mengaji, pulangnya membawa kertas wasiat. Saya akhiri pembahasan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.